Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan IISG dan juga saham-saham sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini terkoreksi cukup dalam 0,94% ke harga 7.546 dan transaksi sampai saya buat video ini di 14,4 triliun. Tutupannya di 7.549. Naik 3 poin. Langsung saja ke tekniknya. Wajar ada koreksi dan nutup gap. Besok koreksi terakhir kemungkinan besar Jumat rebound lagi. Atau maksimal Jumat koreksi 2 hari ke depan Senin baru rebound. Target saya masih sama pandangannya. IISG ada potensi uji 7.800 dulu. Bahkan mungkin all time high di Agustus ya. Tapi ini disclaimer. Kira-kira apa yang mendorongnya? Kemungkinan besar sektor finance dan konglomerasi minggu depan baru rebound ya. Itu. Jadi itu aja dulu untuk IISG. Langsung saja ke saham pertama. ASII yang ditutup di harga 5.150 menguat 0,98%. ASII bagus. Target ICI kemana? Ke atas 5.300. Kapan kira-kira? Agustus. Minggu depan. Peluang besar ya. Atau 2 minggu lagi ya. Wah, minggu depan lah. Kalau cuma 3%. Paling 1-2 hari ke depan tuh koreksi-koreksi biasa. Terus habis itu dia akan rebound lagi. Ya. Bagus gak? ICI. ICI bagus. Kalau ditanya boleh beli nggak? Kembali ke Bapak Ibu ya. Kemarin-kemarin kenapa nggak beli di bawah? Takut turun. Kalau takut turun kenapa nggak beli pas lagi hijau nih, ini naik? Itu kan harganya nanggung. Apalagi di sini. Apalagi di sini apa yang menjadi tiba-tiba pengen beli? Ini kan sudah tembus trendline downtrend. Betul. Bisa jadi seperti itu analisanya. Ya tinggal buat plannya. Pakai stop loss atau enggak? Kalau nggak pakai stop loss, ya harga berapapun bisa beli. Nggak usah nunggu. Boleh beli nggak? Kalau nggak pakai stop loss tuh harga berapapun bisa beli, ya. Yang bertanya boleh beli nggak tuh harusnya punya plan. Kalau nggak sesuai harapan gimana? Misalnya nih tanya, ICI boleh beli nggak sekarang? Boleh, tapi siap nggak cut loss di bawah 4.900? Siap, ya beli. Tapi rewardnya nggak sesuai kan? Iya kalau tembus 5.300. Kalau nggak kan sayang juga, ya. Tapi kembali lagi kalau feelingnya kuat di ASII, ya udah beli aja dengan potensi upset sekitaran 3-4%. Silakan kalau tertarik seperti itu bisa ya. ICI itu. Lanjut auto yang ditutup di harga 2.200 menguat 4,26%. Auto akhirnya rebound ya. Di grup Bornet Trader udah beli nggak? Beli seminggu yang lalu kami beli ya. 2140 sampai 2.100 kami beli ya. Baru floating profit 3-4% lah. Target kami kemana? Nutup gap dividen 2.250 besok atau lusa potensi. Kenapa? Karena Bapak Ibu lihat volume meningkat, MACD meningkat, golden cross arah atas. Jadi lebih cenderung kemana? Ke atas. Ya, ini sideways dia break. Mudah-mudahan ya nggak balik arah. Mudah-mudahan nggak balik arah. Harusnya auto ke atas. Lanjut IMAS yang ditutup dari 1.050 menguat 2,43%. IMAS bagus kemana? Arah atas. Tembus nggak 1.080 ini nanti? Potensi tembus. Target selanjutnya persimpangan jalan 1.250. Nih arahnya. Atau minim-minim 1.200. Masih bisa naik, masih bisa. Agustus cenderung ke atas. Ya. Cuman sekarang harganya agak tanggung, supportnya 950. Ya kalau dead cat bond buang aja 10%. Ya udah resiko, tapi rewardnya ke berapa? 1.250, 1.200 minimal. Risk reward hitung. Katosnya sekitaran berapa nih? 11% reward, 15%. Ya gitulah. Karena Bapak Ibu belinya harganya tinggi. Kenapa nggak beli waktu dia retest ini? Kan kebetulan ada EMA 200. Pas kebetulan juga nih ada pola cup and handle. Atau bisa juga dibilang double bottom. Terserah Bapak Ibu apa yang melihatnya. Tapi ini ada neckline-nya di 940, 950. Kenapa nggak berani beli? Takut turun. Ya sekarang kalau pertanyaannya takut turun karena lihat lagi turun, lagi merah. Emang hijau ini pasti naik? Contohnya nih. Kalau Bapak Ibu beli pas hijau ini, ya paling mas saat mau BP kan balik. Tapi kalau beli pas hijau di tanggal 24 Juli, beli di 1.200. Sekarang floating loss 15%. Bayangin. Nah itu. Kita itu beli saham, lihat resikonya dulu. Seperti coba Bapak Ibu lihat di perbankan atau yang menyediakan fasilitas kredit. Ada nggak manajemen profit? Divisi manajemen profit atau ya bagian manajemen profit? Nggak ada kan? Yang ada manajemen resiko. Gimana orang membuat standar biar nggak kecolongan banyak. Walaupun memang nggak mungkin semua yang dikasih kredit itu pasti lancar, pasti bayar. Ada yang macet kan, walaupun sudah sesuai standar mereka buat mensortir orang yang mau pinjam uang.
Seperti itu juga kita trading. Kita lihat resikonya dulu. Kalau sudah siap resikonya, wah ini dia deket support. Saya siap cut loss. Kalau dia jebol 940, berarti di 920 atau 915. Nah, udah nekat aja beli. Berarti saya cut lossnya sekitar ya, kalau di atas 5% saya nggak mampu nahannya. Saya maunya di bawah 5%. Berarti kan nawar-nawar dikit nih. Berarti belinya di sekitaran 965, 960. Itu di tanggal 25 Juli itu low-nya di 950. Harusnya dapat dan profit. Iya, karena sudah lihat candle enak. Ngomong aja. Ya itu tadi. Karena kita nggak bisa lihat candle 3 ini, kita membeli ya kalau bisa dekat-dekat support. Kebetulan baru breakout analisanya dan menembus trendline downtrend. Ini kesempatan dikasih bawah. Kadang ada yang nggak kasih atas kan naik terus. Nah ini kebetulan langsung dikasih nih. 2 hari dia breakout. 2 hari menembus resisten 2 dia. Terus turun. Kesempatan buy. Ya cut loss-nya tipis itu. Kalau takut, saya tuh nggak mau lihat resiko. Karena kalau saya lihat resiko ya berarti kan saya tuh berharapnya cut loss terus. Ya nggak gitu juga ya. Kembali ke masing-masing lah ya. Kalau mau beli sekarang juga silakan. Mau cut loss di bawah 1030 juga boleh, nggak ada salah. Ya itu. Jadi Imas kalau melihat kondisi seperti ini harusnya masih ke atas. Itu aja untuk Imas. Cenderung ke atas daripada dead cat bond. Lanjut IMJS yang ditutup dengan 248 menguat 2,47%. IMJS tembus 250 bagus. Nah kalau seperti ini nih, boleh nggak sih beli buy on breakout? Kalau menurut saya boleh, tapi disclaimer bukan ajakan ya nih. Nah misalnya besok dia tembus 250 buy on breakout, kalau gagal bertahan bisa cut loss di 244, 242 ya. Boleh nggak perlu cut loss di 220, boleh. Itu tapi strategi lain-lain. Bilangnya belinya dekat-dekat support. Ya tadi 2 strategi, banyak macam strategi, banyak juga resiko dan peluang masing-masing. Nih kalau Bapak Ibu pas breakout nih, pas beli di support 220, rally dapat profit kan 10% lebih nih. Kasih 10%. Boleh nggak beli atas? Kalau menurut saya ini masih bisa beli atas, tapi buy on breakout kalau menurut saya lah ya. Tapi disclaimer ya. Kenapa? Karena ini baru awal keberangkatan. Kenapa? Karena dia sudah menembus trendline, downtrend dan ya berhasil breakout. Mestinya target 300 lagi diuji. Ada potensi itu ya. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Tergantung Bapak Ibu lah. Trennya ke atas. Harusnya Agustus bisa ke atas saham-saham ya. Lanjut. MPMX yang ditutup dengan 960 terkoreksi 1,03%. MPMX turun wajar. Kalau ini nih sabar-sabar tunggu aja lah. Ini cocoknya sama semi investasi. Simpannya 6 bulan, setahun. Dividennya besar kan. Sabar tunggu. Yang punya dapat dividen bisa tambah kalau dia di 940 900. Itu aja. Saat ini kalau beli untuk swing belum. Lama nunggunya. Kalau mau beli swing tunggu dia koreksi ke 940 tuh coba cicil sampai 920. MPMX ya belum saatnya kalau menurut saya. Coba kita nggak tahu Agustus. Yang pastinya kalau mau bagus dia tembus dulu 980-nya. Nah, kita lihat nanti. Kalau tembus sih bisa bangkit di Agustus. Kita lihat 1-2 hari ke depan dan minggu depan ya. MPMX. Lanjut. GJTL yang ditutup dengan 1115 sama harga penutupan hari sebelumnya. GJTL disupport. Nah ini kalau Bapak Ibu mau beli dekat-dekat support nih. Supportnya 1100. Sekarang dia di 1115. Risknya sangat kecil. Kalau memang mau ngangkat berarti minggu ini dan minggu depan harus jalan. Harus tembus minimal ya 1150. Risknya kecil. 1080 aja kan tuh 2,5%. 3% anggaplah dengan fee. Rewardnya minimal 7%. Nah risk reward 1/2. 1200 arah. Ini kan sudah mematahkan trend downtrend. Dan ini pelan-pelan naik. Harusnya ada 1-2 candle tiba-tiba hijau. Kalau nggak minggu ini minggu depan. Kita lihat ya tarikan GJTL. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Lanjut. Bird yang ditutup dengan 1980 terkoreksi 0,75%. Bird akhirnya rebound ya. Bagus. Tembus nggak lagi 2000. Tembus. Supportnya pakai berapa? Kalau pandangan saya saat ini kita pakai tetap 1950. Nah itu support harus dijaga. Jadi kalau dia ada 3 hari, 4 hari, seminggu ke depan sideways trend pendek, ya siap-siap minggu depan tuh atau 2 minggu lagi terbang ke atas lagi. Ya targetnya kemana nih? 2150. Ya kita lihat. Untuk Bird bagus gak? Bagus. Kalau pandangan saya bagus, jangan jebol berapa? 1950. Kemungkinan besar kalaupun belum mengangkat naik ke atas. Bird sideways range pendek. Range 1950 2000. Ini saya sudah gambar. Ini nanti kemungkinan besar antara dia ditarik naik atau dibuang. Jadi kemungkinan besar sideways dulu. Kita lihat ya minggu depan. Atau 1-2 hari ke depan. MACD bagus, arah atas, volume juga meningkat.
Itu aja untuk Bird. Lanjut. Cepin yang ditutup di harga 4.890 terkoreksi 0,4%. Asing belum dibuka. Tunggu di bawah 4.800 spek buy. Jangan takut, itu kebetulan ada EMA 200-nya di 4.730. Di 4.730 jebol itu buang aja. Ya. Nawar bawah kalau bisa dekat-dekat 4.800 sampai 4.750 spek buy. Target tembus 5.000 lagi. Agustus. Jadi kalau ada koreksi 1-2 hari ke depan kesempatan buy. Kalau menurut saya ini ya, tapi ini menurut saya gambaran dan belum tentu benar. Kalau saya lihat ini dia jebol sengaja, di sideways di bawah tiba-tiba dead, ditarik naik lagi. Kita lihat ya, mudah-mudahan seperti itu gambarannya untuk Cepin. Cepin pokoknya di atas 500 aman, di bawah 500 tinggalin. Lanjut. Japa yang ditutup di harga 1.635 terkoreksi 2,96%. Japa tunggu di 1.600, 1.585. Ini kemungkinan besar sideways biasa, profit taking biasa, dan minggu depan naik katis. Ini kemungkinan besar 1, 2, 3 hari ke depan sampai Senin tuh sideways. Kemungkinan besar 1.580 nggak jebol. Minggu depan baru digas. Mudah-mudahan ya skenario-nya. Pokoknya kalau minggu depan saham-saham jebol support, bisa jadi Agustus downtrend ISG. Tapi kalau menurut saya ISG masih bisa ngangkat lah 1-2 minggu ke depan. Mungkin pertengahan Agustus nanti baru mulai turunannya, koreksinya sebelum naik lagi akhir tahun. Kita lihat ya. Itu aja untuk Japa. Pokoknya ingat Japa jangan jebol berapa? 1.580. Kalau mau trading jangka pendek. Tapi kalau mau simpan jangka menengah, tapi ini disclaimer ya, kemungkinan besar bottomnya tetap sama 1.400 jadi bottom. Kemungkinan besar kalaupun ISG koreksi di Agustus tuh nggak dalam, nggak terlalu signifikan koreksinya. Mudah-mudahan ya. Yang penting catatannya tuh saham-saham konglomerasi itu aja sih. Setelah rebalancing itu seperti apa nanti. Kita kan nggak lihat ISG. Bisa jadi ISG turun dalam tapi saham-saham naik. Ada yang naik. Jadi Japa nih harusnya bottom Juni nggak jebol. Mudah-mudahan ya. Tapi kalau saya trading jangka pendek jebol 1.580 saya jual dulu. Kalau mau hot silakan juga. Ya, Japa. Lanjut. Main yang ditutup di harga 685 terkoreksi 1,43%. Main aman. Pokoknya kalau koreksi 650 660 spek buy. Tunggu di bawah, tunggu dekat-dekat support karena pandangan saya dia masih akan sideways sampai awal Agustus nanti seminggu ke depan. Jadi beli dekat-dekat support 660 650. Main. Lanjut SMGR yang ditutup di harga 2.510 terkoreksi 1,95%. SMGR baru bangkit awal ya, aman nggak? Masih aman? Support dijaga nggak? Harusnya dijaga 2.400, target minggu depan. Arah resisten 2.800. Minggu depan tapi ya. Kita lihat SMGR. Lanjut INTP yang ditutup di harga 5.200 terkoreksi 0,47%. INTP aman. Pandangan saya masih aman. Pakai support tetap 5.000, jangan jebol. Target di Agustus kalau memang jalan, berarti minggu depan harus gas ya. Minggu depan harusnya tembus 5.400. Kalau minggu depan sesuai gambaran tembus 5.400. Agustus 6.000. Agustus 6.000. Kita lihat. INTP. Yang terakhir SMBR yang ditutup di harga 302 terkoreksi 1,94%. SMBR menarik kalau menurut saya. Terus membentuk higher. Tapi kita lihat aja besok lah ya. Ini dia di dekat-dekat. Nah, kalau tembus 310 sih bisa menarik nih. Kita lihat aja besok ya. Nanggung ya, nanggung. Jangan, kita pakai 320 aja. Dan supportnya Bapak Ibu pakai 280. Ah, silahkan. Sekarang tuh harganya nanggung. Dia dekat resisten. Tapi kalau 1-2 hari ke depan, Kamis Jumat dia bisa tembus 320. Mantap, 360 arah di Agustus minggu depan. Kita lihat SMBR. Perhatikan. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.